Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan membahas ya salah satu emiten batubara ya, Adaro ya, yang cukup banyak nih informasi yang mungkin akan saya sharing. Jadi mungkin video ini akan cukup panjang, tapi untuk teman-teman ya yang berencana berinvestasi, terutama investasi jangka panjang di Adaro, saya rasa akan banyak informasi yang mungkin berguna untuk teman-teman. Jadi jangan di skip lah kalau ingin biar komprehensif gitu ya, informasi yang saya sampaikan bisa diterima oleh teman-teman. Nanti akan ada pembahasan arah bisnis Adaro ke depannya gitu ya. Terus ada global demand batubara ke depannya seperti apa gitu ya, forecast dari Adaronya sendiri. Lalu ada nanti perbandingan rasio-rasio PBV pair dengan beberapa emiten tambang lainnya, dan juga tentunya prediksi dividen dari Adaro seperti apa nih untuk laba 2023-nya ya. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa saya ingin menginformasikan beberapa video yang ada di channel Investor Jelata ya, yang sudah saya buat, seperti tentang pembahasan perusahaan listrik swasta ya yang rutin membagikan dividen. Lalu ada saham BUMN juga nih ya, yang rutin membagikan dividen. Rata-rata ya video tentang pembagian dividen lah di sini ya. Ada perusahaan pengangkutan batubara, lalu ada Sido muncul ya, dan di sini ada beberapa emiten ya yang akan membagikan dividen interim ya, dengan cum date-nya tanggal 12 sampai 14 Desember ya. Yang mungkin teman-teman jika tertarik menonton video-video ini, nanti linknya saya berikan di kolom deskripsi. Oke, kita masuk langsung ya ke Adaro, di mana saat ini Adaro membagi sektor bisnisnya ya ke 3 kelompok besar lah gitu ya. Ada Adaro Energi ya, yang berhubungan dengan energi. Lalu ada Adaro Mineral ya, yang berhubungan dengan mineral, tapi ini ada ininya juga sih ya, batu bara tapi yang metallurgical coal ya, yang batu bara dengan nilai kalor yang lebih tinggi ya, biasanya dipakai di industri baja gitu ya. Lalu ada Adaro Green ya, di mana Adaro juga sudah mulai merambah ke energi terbarukan ya, seperti air dan juga matahari ya, tenaga surya. Dan ini beberapa anak usahanya, bukan beberapa nih, banyak banget ya anak usaha di bagian energi ya. Ada Adaro Power di sini ya. Lalu ada apa lagi nih? Ya banyak lah ya, bisa teman-teman baca sendiri. Lalu di sini yang Adaro Mineral ya, di sini ada ADMR ya, Adaro Mineral Indonesia. Lalu ada baterai ya, mulai ada baterai. Lalu ada Kalimantan Aluminium ya. Lalu ada yang Green Energy nih ya, ada beberapa ya, banyak ya. Adaro Clean Energy Indonesia, lalu ada Pembangkit Indonesia Alpha dan sebagainya gitu. Dan ini beberapa tambang batubara yang dimiliki oleh Adaro ya, ada di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan juga punya saham ya di sebuah perusahaan batubara di Australia nih ya, yang nomor 7 ini, Kestrel Coal Mine ya. Dan Adaro ini ya, salah satu kelebihan ya yang sering dibanggakan lah gitu oleh Adaro adalah kalau batubara yang dimiliki Adaro itu lebih ramah lingkungan ya, bukan free polusi ya, tapi lebih ramah lingkungan karena kandungan abunya nih lebih rendah ya. Ini yang Enviro Coal ya, yang dimiliki Adaro lebih rendah dibandingkan coal pada biasanya. Lalu nitrogen kontennya juga lebih sedikit ya, dan juga sulfur kontennya lebih sedikit nih, lebih kecil ya. Jadi kalau sulfurnya banyak kan berarti nanti polusi terutama yang sulfur oxide-nya itu lebih banyak. Begitupun dengan kalau nitrogennya banyak, nanti ada polusi NOx ya, nitrogen oxide-nya juga lebih banyak gitu polusi. Jadi kalau semakin rendah semakin bagus gitu. Dan ini adalah dari ini ya, manajemennya Adaro sendiri ya, yang memprediksi kalau permintaan coal ya, ini global thermal coal import itu akan sama lah gitu ya, tidak turun ya. Kalau kita lihat totalnya ya, bisa kita baca nih, coal remain a significant part of energy mix in emerging economies in Asia.
Jadi permintaan dari India nih yang hijau muda ya justru akan sedikit naik nih sampai dengan 2030 nih kalau di India ya. Kalau Cina ya stagnan ya. Lalu yang kuning ya East Asia ya agak turun ya. Intinya adalah secara total diprediksi sampai 2030 demand dari batubara ini akan volumenya akan tetap sama gitu ya. Sedangkan supply-nya bisa dilihat sini global thermal coal supply-nya itu masih dikuasai oleh Indonesia nih paling banyak ya, yang hijau tua ya. Disusul oleh Australia ya. Ini untuk yang thermal coal ya, yang biasanya dipakai untuk pembangkit listrik batubara. Nah, kalau yang metallurgical coal ya tadi saya bilang yang nilai kalornya lebih tinggi ya, yang bisa dipakai di industri ya, misalnya industri baja gitu ya. Itu yang mensuplai paling banyak adalah si Australia nih, yang hijau tua nih, disusul oleh Kanada ya. Indonesia yang mana nih? Indonesia yang mana biru di sini ya? Ya sedikit lah Indonesia ya metallurgical coal-nya. Nah si Adaro ini punya thermal coal dan juga punya metallurgical coal ya. Dan untuk metallurgical coal ini demand-nya terlihat sedikit lebih tinggi ya, ada kenaikan sedikit nih sampai tahun 2030 ya. Dan lagi-lagi bisa dilihat nih ya, yang India yang hijau tuh ada naik dikit lah gitu ya sampai tahun 2030. Oke, lalu Adaro juga memiliki pembangkit listrik ya, ada 4 pembangkit listrik ya. 3-nya itu ada di Kalimantan Selatan lah ini ya. Lalu ada 1 di Pulau Jawa ya. Bima Sena Power Indonesia. Oke, sebelum lanjut ke berikutnya, saya ingin mengajak teman-teman mungkin baru saja mampir di channel ini atau yang sudah sering mampir tapi belum subscribe ya teman-teman silakan subscribe ya agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang mungkin berharga untuk teman-teman. Dan jika dirasa video-video di channel Investor Jelata berguna ya, berfaedah nih ya untuk teman-teman, bisa saya minta tolong like-nya ya dan komen atau share di circle teman-teman masing-masing ya. Oke, ini rencana jangka panjang dari Adaro ya. Ini dari tahun lalu ya, di Public Expose tahun lalu mereka sudah menginformasikan tentang rencana mereka membuat smelter aluminium ya di Kaltara ya, di Kalimantan Utara ya. Nah di tahun lalu tuh dia menuliskan tuh ya COD-nya, maksudnya commercial operating date-nya kira-kira di kuartal 1 2025 ya, di fase 1-nya ya. Sampai nanti ada fase 2-nya di 2026 dan totalnya nanti full phase-nya itu ada di kuartal 4 2029 ya. Tapi di public expose yang terbaru ini di November 2023 estimasi commercial operating date-nya tuh nggak ada ya, mungkin ada perubahan ya. Jadi kemungkinan besar ya mungkin target di tahun lalu ya yang bisa beroperasi komersial di kuartal 1 2025 tuh mungkin bergeser sedikit ya. Makanya di presentasi di tanggal 28 November 2023 kemarin tuh estimasinya ini udah nggak ada gitu ya. Oke, nah tapi masih berjalan progres ya, seperti dilihat di sini ada kunjungan Pak Presiden juga waktu itu ya. Di foto ini sih Pak Presiden ya berkunjung ke area rencana di mana akan dibangun aluminium smelternya. Nah, kalau masalah dana mereka sudah mendapatkan dana ya, dana pinjaman ya. Ini ya, pada kuartal 2 tahun 2023 KAI ya, KAI itu ini ya, PT Kalimantan Aluminium Industri ya. Ya. Merampungkan persiapan tanah, pekerjaan tanah dan konstruksi jetty ya. Tadi ini ada konstruksi jetty di sini ya. Ya, akan melanjutkan pembangunan mes sementara juga nih, mes untuk karyawan ya. Dan ini ya kenapa Adaro mungkin mendiversifikasi bisnis ke aluminium, karena bisa lihat di sini ini data tahun 2020 ya, di mana produksi aluminium Indonesia ya yang warna hijau kuning-kuningan ya, itu lebih kecil ya dibandingkan kebutuhan aluminium di Indonesia nih yang warna hijau ya. Dan di tahun 2025 diprediksi selisih antara kemampuan memproduksi Indonesia dengan kebutuhannya itu akan semakin besar ya, gapnya akan semakin besar ya, sehingga mungkin Adaro melihat ini peluang ya bisnis yang bagus untuk membangun smelter aluminium.
Ya, di mana juga nih berita di Agustus ya. Eh apa nih, staf susnya SDM mengatakan kalau konsumsi aluminium di Indonesia mencapai 1 juta ton, sedangkan pabrik dalam negeri baru bisa memproduksi 250.000 ton. Jadi saat ini pun ada gap 750.000 ton ya dari kemampuan memproduksi dan juga demand-nya aluminium di Indonesia. Jadi gapnya cukup besar tuh ya. Jadi baru seperempat kebutuhan aluminium yang bisa diproduksi oleh Indonesia sendiri. Nah, diversifikasi bisnis Adaro berikutnya ya itu di renewable energy ya, di mana dia juga Adaro berencana untuk membangun pembangkit listrik tenaga air yang cukup besar nih ya di Kalimantan Utara ya. Jadi nanti listrik ini juga yang akan mensuplai listrik untuk itu tadi ya, smelter aluminiumnya. Jadi ini kalau nggak salah nih pembangkit listrik tertinggi ya. Jadi kan ada tingginya gitu ya, 235 meter kalau nggak salah nih, tertinggi kedua di dunia kalau nggak salah ya. Bisa teman-teman googling lah beritanya ya. Dimana nih akan mensuplai 1375 megawatt listrik ya. Oh, ini ada tulisannya ya. This hydro plant will have one of the world tallest dams ya. Kalau nggak salah nomor 2 tertinggi nih. Bendungannya gitu ya. Nah, si Adaro juga selain pembangkit listrik tenaga air, dia juga merambah ke pembangkit listrik tenaga angin ya di Kalimantan Selatan. This power plant will provide affordable sustainable energy to support PLN. Jadi akan menjual listrik ke PLN ya. Dan diestimasikan akan beroperasi komersial di tahun 2025. Jadi ini bekerja sama dengan Total ya. Perusahaan Total Eren dan juga PJBI-nya PLN ya. Oke, lalu di Public Expose kemarin deh 28 November 2003 ada yang bertanya kan ya. Dengan banyaknya tekanan perubahan iklim, pemakaian batu bara akan mengecil di masa depan. Untuk mempertahankan keberlanjutan income, apakah Adaro Mineral dan Adaro Green bisa menggantikan income yang datang dari batu bara? Jika ya, kira-kira pada tahun berapa? Nah, di sini ya manajemennya menjawab ya, saat ini tekanan terhadap batu bara cukup tinggi, namun kebutuhan akan energi yang andal dan terjangkau juga cukup tinggi baik di Indonesia maupun di negara lain ya. Bisa terlihat tadi di forecastnya prediksi demand dari batu bara kan sampai tahun 2030 tuh nggak turun ya, cenderung stagnan sama gitu ya, atau naik sedikit ya untuk yang metallurgical coal ya. Jadi itu membuktikan walaupun energi terbarukan juga semakin banyak dibangun, tapi kebutuhan akan fossil fuel juga belum turun banyak. Oke, sehingga dia ini ya, Adaro itu menargetkan ya pada tahun 2030 pendapatan dari sektor non batu bara termal ya itu bisa mencapai 50% ya. Jadi 50%-nya pendapatan dari batu bara termal, 50%-nya lagi dari yang non batu bara termal. Berarti kalau ini batu bara metallurgical tuh termasuk ini ya, yang bukan batu bara termal ya. Batu bara termal itu yang batu bara yang biasa digunakan untuk pembangkit listrik tuh ya, yang nilai kalori lebih rendah ya daripada yang metallurgical coal. Jadi intinya Adaro sudah mempersiapkan lah gitu ya, mendiversifikasi bisnisnya tidak hanya ke batu bara termal tapi mulai ke energi terbarukan juga ya. Nah, mungkin teman-teman yang ingin investasi di perusahaan-perusahaan batu bara perlu dilihat juga gitu ya, perusahaan batu baranya ini udah mulai memikirkan diversifikasi bisnis atau ya stagnan aja gitu, hanya di batu bara aja ya. Mungkin untuk jangka panjang ya sebaiknya mulai berinvestasi ke perusahaan-perusahaan batu bara yang sudah mulai mendiversifikasi bisnisnya ke non batu bara gitu ya. Misalnya contohnya Adaro ini gitu ya. Lalu apalagi Harum ya, kalau nggak salah Harum Energi kan mulai ke nikel juga gitu ya. United Tractor, UNTR ya, UNTR selama ini bukan cuma batu bara ya, ada alat berat juga, tapi UNTR juga mulai ke nikel juga gitu ya. Lalu apalagi ya, PTBA mungkin juga ya. Mungkin teman-teman bisa sharing ya, mungkin kan teman-teman juga ada yang memperhatikan emiten-emiten batu bara lainnya, apakah ada yang mulai diversifikasi juga gitu ya selain Adaro.
Tadi apa saya bilang ya? Harum ya, UNTR ya. Kalau itu saya belum tahu nih, KKGI, ABMM saya belum tahu ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu silakan tuliskan di kolom komen ya, menambah informasi sehingga kita saling sharing informasi lah gitu ya. Nah, selain itu Adaro ya, baru berencana kalau ini ya, bisnis di electric vehicle ya. Jadi ini berita udah cukup lama, di bulan April ya. Bos Adaro berkunjung ke CATL ya. CATL itu perusahaan baterai cukup besar di Indonesia ya. Di Indonesia lah, di Cina. Nah, di bulan Juni ya, Adaro ini bersama Pertamina dan Gotoh ya, membuat asosiasi kendaraan listrik nih ya. Apa namanya? AEML, Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik. Jadi asosiasi ini dibuat sebagai wadah untuk berkolaborasi dan saling berbagi praktek terhadap ekosistem mobilitas listrik. Jadi tujuan utamanya ada dua ya, satu untuk mengedukasi ya, jadi menambah pengetahuan masyarakat ya supaya lebih aware terhadap apa pentingnya electric vehicle lah gitu ya di Indonesia gitu ya, dan juga tentang safety infrastruktur gitu ya. Jadi dia dua tujuan utama asosiasinya seperti itu ya, melakukan edukasi lah intinya ya. Selain itu AML juga mendukung adanya program financing dari bank-bank BUMN untuk kendaraan bermotor ya. Mungkin ini terkait dengan kredit lah ya, kalau orang mau beli electric vehicle, kreditnya bisa dari bank-bank yang disebut ini ya, bank BUMN ya. Oke, lalu kita masuk ke komposisi pemilikan saham ya, di mana 43,9%-nya dimiliki oleh Adaro Strategic Investment. Lalu ada Pak Garibaldi Thohir ya, perorangan ya, memiliki 6,18% ya. Bisa lihat di sini ya. Kita lihat yang paling bawahnya aja nih ya. Adaro itu ya, ada Pak Edwin Surajaya juga nih ya. Lalu ada Saratoga juga ya. Ya, Saratoga ini dimiliki sebagian besar oleh Pak Edwin juga ya. Lalu ada TP Rahmat ya. Ini tadi yang Garibaldi Thohir ya, yang punya 6,1. Pak TP Rahmat apa nih 2,5 ya. Pak Edwin Surajaya kalau secara perorangan ada 3,2. Jadi bisa dilihat banyak nama-nama besar di situ ya. Ada Pak Edwin Surajaya, ada Pak TP Rahmat ya. Lalu ada Saratoga juga gitu ya. Dan ini saham yang dimiliki oleh komisaris dan direktur ya. Ini data di bulan Agustus ya. Di bulan November ini tidak ada perubahan lah gitu ya. Saham yang dimiliki oleh komisaris maupun direktur, di mana di sini paling besar Pak Garibaldi Thohir ya, yang presiden direkturnya Adaro. Lalu ada presiden komisarisnya Pak Edwin memiliki 3,28, Pak TP Rahmat 2,5 ya. Terus ada komisaris lainnya nih, Arini. Lalu ada direktur Pak Christian Chiaahu dan juga Julius Aslan ya. Jadi intinya tidak ada perubahan lah dari Agustus ke November. Lalu ini adalah laporan keuangan dari Adaro, di mana tahun lalu ya profitnya 37 triliun ya, naik 177% dibandingkan tahun 2021 nih. Jadi benar-benar sangat tinggi lah ya tahun lalu profitnya. Dan di tahun 2023 ini ya, di kuartal 1 itu profitnya masih naik ya, 21% dibandingkan tahun lalu. Tapi di kuartal 2 dan kuartal 3 itu mulai turun ya. Turunnya cukup besar nih, 47% dan juga 49%. Nah ini ya peraturan baru ya, di mana ini ya PP nomor 15 tahun 2022 ya, di mana masalah royalti ya, kan dia berubah dari CCOW. CCOW itu Call Contract of Work ya, berubah jadi izin usaha pertambangan khusus, sehingga royaltinya ya itu ada kenaikan ya, yang tadinya 13,5% sekarang itu di range 14 sampai 28%. Kayaknya range ini nanti tergantung harga batu bara ya. Kalau harga batu baranya naik, mungkin royaltinya juga naik ya. Ya, royaltinya naik, tapi di sini bisa lihat ya, CIT itu apa nih ya, corporate income tax-nya ya. Jadi income tax-nya dikurangin ya. Royaltinya naik tapi income tax-nya dikurangin, yang tadinya 45% menjadi 22%. Nah, terus kalau dulu tax-nya itu nggak ada sampai ke regional government ya, tapi sekarang itu 6%-nya ke regional government, 4%-nya ke central government ya. Oke, jadi cukup bagus lah ya. Kalau dulu tuh
pemerintah daerahnya nggak dapat, sekarang tuh dapat lah gitu ya, dari state ya, pajak pendapatan. Oke, nah ini total dari Januari sampai September 2003 bisa dilihat sini, pendapatan usahanya itu turun 15,76% ya. Lalu bahan pokok pendapatannya naik 17,46%, sehingga laba brutonya tuh turun cukup dalam ya, 40,95%. Dan bisa lihat sini ya, laba sebelum pajaknya itu turun 48% ya. Lalu pajaknya itu bisa lihat nih ya, kan labanya cuma turun 48%, tapi pajaknya itu turun lebih banyak tuh, 71% ya. Berarti tadi ini udah berlaku ya, karena kan pajaknya turun ya dari 45 ke 22% ya. Jadi pajaknya itu turun cukup banyak nih. Oke, sehingga laba bersihnya ya sampai September itu ada penurunan sebesar 36,49%. Dan ini penjualan ke berbagai negara bisa dilihat ya. Untuk domestiknya itu 882.000 ya. Dan paling banyak di sini ke Cina ya. Dimana dari ke Cina itu ada naik ya. Yang naik cuma ke Cina nih kalau kita lihat ya. Ke Malaysia turun, ke India turun, ke Jepang turun, ke Korea naik dikit ya, ke Filipina turun, Hong Kong turun, ke Taiwan turun banyak, lain-lain juga turun. Jadi ada dua yang naik ya, ke negara Cina dan juga ke negara apa tadi? Korea ya. Oke. Yang domestiknya juga ada kenaikan ya. Jadi kalau secara persentase thermal coal sales-nya itu paling banyak ke Southeast Asia ya, Asia Tenggara, lalu ke Indonesia dan ke Cina. Untuk metallurgical coal-nya paling banyak ke Jepang dan Cina ya. Oke, kita lanjut lagi ke Adaro di sini. Dari hasil public expose kemarin dia juga mengatakan kemungkinan besar sampai akhir tahun itu produksi batu baranya mencapai 64 juta ton ya. Dimana ini paling tinggi ya, karena sebelumnya volume produksinya itu paling tinggi adalah 62,88 ya. Jadi mungkin karena harga batu bara turun ya, dikejarnya dengan memperbanyak produksi ya. Jadi meningkatkan volume penjualan ya. Oke, sekarang kita masuk ya ke perbandingan rasio dari Adaro ya, bisa kita lihat di sini. Kita bandingkan dengan ABMM, MCOL, KKGI, ITMG dan PTBA, di mana di sini bisa lihat ya. PBV dari Adaro yang paling kecil ya, 0,68 ya, disusul oleh ABMM. Untuk PER ya, ABMM yang paling kecil ya, Adaro ini 3,25. Bukan yang paling besar ya, karena paling besar nih si PTBA untuk PER-nya. Untuk ROE yang paling besar nih MCOL ya. Di sini ROE-nya Adaro paling kecil ya, 21,06%. Untuk hutang bisa dilihat sini cukup kecil lah hutangnya si Adaro ya, 0,39. Yang paling besar sebenarnya ABMM nih, hutangnya banyak ya. Bisa banyak sendiri gini ya, padahal emiten batu bara lainnya tuh di bawah 1 semua nih. Oke, yang paling rendah adalah ITMG ya. Kalau dilihat di sini ya, Adaro masih terbilang cukup murah ya. Karena PBV-nya rendah ya. Mungkin rendah ini juga karena ROE-nya juga yang paling kecil ya. Yang paling terlihat mahal ya si PTBA nih kalau kita lihat ya. PER-nya 5,5, PBV 1,36. Kalau kita lihat di rata-rata subsektornya oil, gas and coal ya, PBV-nya tuh 2,39 ya. Semua emiten batu bara ini berarti di bawah subsektor, rata-rata subsektornya ya. Untuk PER-nya 6,94. Semua emiten batu bara ini juga di bawah PER rata-rata subsektornya. Oke, nah sekarang kita bandingkan dengan histori Adaronya sendiri ya. Selama 5 tahun terakhir ini PER-nya itu rata-ratanya di 9,22 ya. Dan di saat ini dia di 2,85 ya. Oke. Jadi terlihat murah ya kalau kita bandingkan dengan PER rata-ratanya si Adaronya sendiri ya. Untuk PBV ya, rata-rata 5 tahunnya itu di 0,93 ya, saat ini di 0,78 ya. Jadi masih di bawah rata-rata selama 5 tahun terakhirnya juga nih. Jadi bisa kita bilang ini terhitung murah ya. Tadi PER-nya jauh di bawah rata-rata 5 tahunnya. PBV-nya juga cukup jauh di bawah rata-rata PBV rata-rata 5 tahun dari Adaronya sendiri. Lalu kita masuk ke chart dari Adaro ya, di mana
ada gap besar di sini ya. Setelah dia bagi dividen ya di ini di Desember apa Januari ya? Mungkin Januari 2003 ya, ada gap di 3.770 nih ya gapnya ya. 3.770. Nah, kalau ingin short term trading ya berarti area supportnya tuh di 2490 dan resisten terdekatnya itu di 2650 ya. Jadi kalau beli di 2560 ke 2650 berapa tuh ya? 5% ada lah gitu ya. Kayaknya risk and rewardnya mirip-mirip nih ya. Kalau naik ya 5%, kalau turun ke 2490 ya sekitar 5% gitu ya. Oke, kalau 2490 jebol ya berikutnya di sini ya, di sini nih 2400-an ya. Itu kalau secara short term lah gitu, short term trading ya. Oke, kalau kita lihat dari EMA-nya juga nih, EMA sekarang dia ada di atas EMA 20-nya ya. Lagi berjuang nih, bertahan di atas EMA 20. Jadi kalau secara short term ya bisa dibilang apa ya, ini penentuan lah gitu ya, dia mau naik ke 2650 atau turun nih. Jadi kalau itu masih wait and see. Kalau mau spekulatif buy ya udah dah dibeli aja gitu ya di 2560 nih ya, karena kan risk and rewardnya hampir sama lah, 1:1 gitu ya. Oke, ini sekilas ya harga call saat ini ya, setelah dia turun ya, bottomnya di November ini mulai ada pergerakan naik lagi nih ya. Walaupun dia belum bisa menyentuh harga di sekitar bulan September ini ya, di 160-an ya, tapi yang pasti sebulan terakhir ini call naik cukup banyak gitu ya. Dimana kan di September dia sempat naik ya, makanya harga Adaro juga di September naik nih ya, yang sampai nyentuh 3.000 nih ya. Itu karena harga call naik ya di Agustus September ya. Nah, jika ini harga batubara naik terus ya, kemungkinan besar di Desember ini ya harga Adaro ya secara short term akan biasanya mengikuti harga acuan batubara ini gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dividen ya, sesuai judulnya ini ada bocoran lagi, kisi-kisi lah dari manajemen Adaro ya, dimana pada saat public expose ada yang bertanya ya bagaimana dividen tahun depan ya, lalu interimnya kapan akan dibayarkan. Nah, ini jawabannya, perusahaan tidak memiliki kebijakan khusus terkait dengan dividen, namun apabila melihat rata-rata pembayaran dividen sejak IPO, rasio yang dibayarkan adalah sekitar 40%. Nah, inilah ya bocoran lah, kisi-kisi ya. Rata-ratanya sekitar 40% ya. Kami memperkirakan kebutuhan capex perusahaan akan meningkat di tahun mendatang ya. Jadi mungkin dia tidak akan bagi dividen payout ratio-nya 90% lah gitu ya. Karena mereka juga harus menyisihkan ya, menabung cash ya untuk ya itu tadi ya, pembangunan di apa tadi, aluminium smelter ya, smelter aluminium, lalu pembangkit listrik air tadi gitu ya, sama yang tadi ya pembangkit listrik tenaga angin tuh ya. Jadi ya kira-kira lah 40% gitu ya. Dividen interimnya kapan? Biasanya akan diumumkan menjelang akhir tahun ya. Nah, ini histori dari Adaro ya, bisa dilihat ya. Tadi kan dia bilang dia rata-rata 40%. Nah, tahun lalu juga tuh sekitar 41,25% ya dividen payout ratio-nya. Dan dividen interim biasanya di bulan ya, bisa lihat sini ya, Desember, ada Januari. Ini Januari juga, ini Desember, akhir tahun ya, ini Desember. Ya, jadi sekitar akhir tahun Desember atau di awal Januari lah dividen interim ya, berarti sebentar lagi gitu ya, walaupun belum diumumkan ya. Nah, sebelum diumumkan kita prediksi dulu nih biar bisa beli lebih cepat ya kalau yang berminat ya. Oke. Agak spekulatif tapi ada dasarnya gitu lah ya, kita prediksi ya. Nah, ini earning per share per kuartal ya, dimana ya tiap kuartal tuh turun ya. Tadinya 214, 195 dan sekarang 180 gitu ya. Nah, bisa lihat di sini kalau di total earning per share sampai September itu 590,1 ya. Jika kita asumsikan nih ya, kuartal 4-nya EPS-nya itu mirip lah ya, Rp180 ya. Berarti earning per share sampai Desember 2003 adalah sekitar Rp770,17. Nah, kalau kita asumsikan ya dividen payout ratio-nya seperti yang kata manajemen itu rata-rata 40% ya. Ya, kita asumsikan aja 40% ya. Berarti dividen itu sekitar 308,68 ya.
sehingga potensi dividen yieldnya itu 12,03 ya. Dividen yield ini 12,03 itu dari mana? Ini 308 rupiah ya, prediksi dividen kita dibagi harga sahamnya. Nah, harga sahamnya itu saya pakai yang penutupan di hari Jumat kemarin ya, di 2560 ya. Oke. Jadi 308,68 dibagi 2560 itu dapatlah 12,03%. Tapi ingat ya, ini dividen yield totalnya ya, bukan interimnya ya. Bisa di sini kan interimnya itu ya biasanya dibagi dua ya. Mirip-mirip ya dividen interim dan finalnya gitu ya. Kalau ini malah interimnya lebih besar ya. Ya, jadi intinya ini adalah totalnya ya, di mana dividen interim biasanya di akhir tahun atau di Januari awal, lalu dividen finalnya biasanya di bulan Mei ya. Mei, pernah Juni, pernah Mei ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau mau dividen 12% ya berarti di hold sampai bulan Juni lah gitu kira-kira ya. Nah, kalau itu kan 40% ya. Kalau kita agak pesimis sedikit ya, dividen payout ratio-nya hanya 30% karena dia sempat juga nih 30% di tahun 2016 ya. Berarti dividennya sekitar Rp231. Dividen yield-nya masih cukup besar ya, 9,02% nih. Oke, demikian prediksi dividen. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman juga sepemahaman dengan saya, dividen yield dari Adaro masih akan tetap jumbo ya di tahun depan gitu ya? Dan bagaimana juga prospek saham Adaro nih ya dengan rencana-rencana diversifikasinya. Kalau menurut saya sih sangat baik lah gitu ya rencana diversifikasinya, karena tidak bisa selalu mengandalkan dari thermal coal saja ya. Sudah saatnya beralih mungkin ya ke energi yang lebih besar, karena pemerintah juga di rancangan bauran energinya itu akan semakin meningkatkan pemakaian energi terbarukan gitu ya. Nah, bagaimana pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan di kolom komen ya. Bisa pro, bisa juga kontra lah gitu ya dengan apa yang saya sampaikan. Silahkan aja, bebas aja. Feel free to write your comment in the comment column. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam jelata.